Ya, sambil lalu menunggu penelpon masuk, saya akan memberikan informasi mengenai posko objek wisata PMI Jember. Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember memfokuskan perhatian untuk posko PAM Lebaran di kawasan objek wisata. Posko yang didirikan oleh PMI Jember secara mandiri berada di kawasan objek wisata Watu Ulo dan pantai wisata Pancer Puger. Bagaimana PMI Jember fokus perhatian pada objek wisata? Saya akan mencoba menghubungi Ketua PMI Bapak Zainal Marzuki. Ya, kita masih mencoba menghubungi Bapak Zainal Marzuki, Ketua PMI Jember, untuk mengetahui seperti apa posko yang didirikan oleh PMI Jember di dua objek wisata, yakni di Wisata Watu Ulo dan Pantai Pancer Puger. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Bapak Zainal Marzuki, Ketua PMI Jember. Selamat sore, Mbak. Selamat sore para pendengar dan pemirsa. Iya, Pak Zainal Marzuki, saat ini kita sedang siaran langsung dan menginformasikan kepada pemirsa mengenai posko objek wisata yang didirikan PMI Jember, Pak. Kenapa Pak PMI Jember memfokuskan perhatian di objek wisata, Pak? Baik, pertama saat ini situasi pandemi COVID ya. Iya. Itu yang pertama, sehingga kita tergabung dalam operasi terpadu di posko Watu Ulo dan posko Pancer Puger. Ya. Yang kedua, memang di sana rawan ya, tempat wisata namun rawan laka laut gitu. Maka PMI bersama jajaran terkait di Watu Ulo itu berbagi. Ya. Polisi ada di pertigaan sebelum Watu Ulo, posnya kami membuat persis di Watu Ulo di tempat parkir, pos PMI, dan kita sediakan tenaga kesehatan dan tenaga relawan termasuk ambulan kita siapkan di situ. Yeah. Dan saya lihat Dinas Kesehatan dan BPBD ada di Papoma. Jadi kita berbagi dari 3 lokasi itu sehingga PMI harus mendirikan pos tersendiri, tenda dengan seluruh relawan dan seluruh peralatan dan kekuatan yang dibutuhkan. Sedang di pos Puger, Pancer, itu kita tidak mendirikan tenda tersendiri karena di sana sudah ada tempat dan secara terpadu bersama. Kami di sana juga siapkan relawan berjumlah 4-5 orang dengan dibekali peralatan yang untuk kepentingan di laut dan juga diikutkan sprayer, ya, termogan, dan disiapkan ambulan dengan tenaga kesehatan apabila diperlukan. Jadi di-standby-kan di sana 2 pos itu. Sehingga menjadi perhatian khusus karena memang biasanya Watu Ulo dan Pancer itu di hari raya pertama banyak kunjungan sampai pada 7 harinya. Dan di posko Watu Ulo berarti posko dari PMI sendiri ini didirikan secara mandiri, Pak Zainal? Betul. Jadi kami mendukung seluruh program posko yang diadakan oleh pemerintah dalam hal ini terkait ya Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan TNI berbagai pihak. Kita memang dalam posko terpadu. Namun khusus di Watu Ulo kami dirikan posko tersendiri karena kita berpencar karena arealnya cukup luas dan itu didirikan secara mandiri. Dan seluruh posko tentu yang PMI ikut terlibat dibiayai oleh PMI sendiri. Dan sejauh ini Pak Zainal, apa sudah ada laporan Pak dari relawan yang bertugas di 2 objek wisata ini? Alhamdulillah laporan setiap hari update dan alhamdulillah landai-landai tidak ada lonjakan kunjungan dan juga tidak ada kejadian apa-apa. Mudah-mudahan ini sampai berakhir 7 hari nanti pada tanggal 17 semua tidak ada kejadian. Itu harapan kita semua. Dan apa sih Pak tugas utama PMI ini di pusat objek wisata di 2 tempat di Jember ini, Pak? Ya, jadi PMI tugas pokok fungsinya adalah melakukan pertolongan terhadap bencana, jadi pertolongan kepada korban bencana dan penyelamatan daripada korban bencana, dan juga mencegah terjadinya korban bencana. Itu yang tugas pokok PMI. Semua fungsi kita berfungsi seperti itu. Sama dengan unit donor darah juga berfungsi menyelamatkan orang yang sedang sakit dan dirawat, yang membutuhkan darah, dan juga mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Sama.
Mungkin Pak Zainal, dari pihak PMI ada prediksi Pak kapan akan terjadinya lonjakan pengunjung wisata Pak? Biasanya kunjungan wisata lonjakan setelah hari pertama nanti, hari pertama Idul Fitri sampai 7 hari. Tapi biasanya yang paling ramai hari pertama, kedua, dan pada ketiga dan pada 7 hari pas kupatan itu. Ya. Berdasarkan informasi yang kita terima Pak Zainal, bahwasanya Dinas Pariwisata menghimbau objek-objek wisata di Jember ini untuk ditutup. Apakah hal ini mempengaruhi pengunjung Pak di dua objek wisata ini? Ya, kami pada prinsip pertama kalau memang pemerintah memutuskan menutup ya kami mendukung. Namun apabila pemerintah membuka ya kami harus mendukung juga untuk melaksanakan fungsi tugas kita. Nah, apabila itu sudah menjadi informasi dan berkembang, memang bisa jadi mengurangi kunjungan wisata ke sana. Ya. Ya, terima kasih atas informasinya Bapak Zainal Ya, Marzuki, Ketua PMI Jember. Selamat sore. Selamat sore.